Oke, balik lagi. Kalau kita bahas tentang masalah Iran, apakah Iran menyerang Israel karena dia pro dengan Palestina? Jawabannya tidak. Karena Iran nyerang Israel karena dia diserang duluan, sederhana, gitu kan ya. Dan ada video tuh Netanyahu ngomong ke publik, bikin video. Apa yang dia bilang? Dia bilang begini, saya berbicara pada rakyat-rakyat Iran yang terhormat untuk dalam tanda kutip menggulingkan pemerintahan yang sekarang untuk balik lagi ke masa lalu. Tahu masa lalunya apa? Apa? Dia ngomong sendiri. Kita udah jelasin di kajian kita tuh. Apa masa lalunya? Iran sama Israel itu bestie. Baru tahu. Karena yang ngebuat kuil Sulaiman yang kedua itu Iran, itu Persia. Maka mereka dulunya bestie. Maka Netanyahu bilang, mari kita kembali ke masa lalu di mana kita bestian. Balik masa lalu. Bahwa Cyrus Agung itu adalah raja Persia yang luar biasa, itu membangunkan kuil Yahudi buat kami. Maka gulingkan pemerintahan Anda sekarang, lalu kemudian ayolah bareng-bareng kita main bola. Itu kata dia tuh. Artinya dia bukan untuk Palestina, dia justru pengen menjadikan Iran sebagai bagian bestinya dia. Paham sampai di sini? Jadi jangan juga kita heboh bahwasanya dia bantu orang Muslim, enggak juga. Itu memang kepentingannya Iran. Iran nggak mau juga dikuasai sama Israel, karena sekarang masih bestian sama Rusia dan Cina. Mumet ya. Nah ini pembelajaran namanya. Dimutakin belajarnya tentang geopolitik gitu ya. Nah karena itu adalah fakta-fakta yang terjadi. Jadi kalian perlu sadar perihal ini ya. Kalau seorang Felix Xiao pun sudah berani mengakui bahwa Iran dengan Israel itu adalah saudara. Artinya yang terjadi sekarang itu perang saudara. Perang yang dimana dimulai oleh rebutan kekuasaan. Siapa nih yang mau berkuasa? Syiah kah atau Yahudi kah? Berkuasa di mana? Di Ardus Syam. Yang pasti di sana. Jadi kalau kita mau berbicara masalah fakta seperti ini teman-teman. Kalau kalian berbicara masalah oh, Harry Pras itu siapa? Kok berbicara masalah saudara-saudara antara Syiah dengan Yahudi? Kalau saya berbicara mungkin kalian akan teriak, oh Wahabi, ya jelas Wahabi akan memfitnah begini begitu. Ini orang HTI seperti siapa namanya? Felix Xiao. Kok Felix saja menganggap orang-orang Syiah dengan Yahudi itu bestie, saudara. Lalu bagaimana dengan saya tidak mengiyakan hal tersebut? Ya jelas iya. Karena apa? Kalau kita berbicara sejarah, jelas di video-video saya sudah sangat terang benderang saya memberikan data dan fakta. Perlu apa lagi? Dan ketika Felix Xiao memberikan pernyataan seperti ini, apa tanggapan kalian? Apakah kalian mau ikut Abu Janda? Yang dimana Abu Janda menyatakan tidak tahu malu orang-orang Islam di Indonesia ini. Dikit-dikit mencela Iran, mengatakan Iran saudaranya Yahudi. Tiba-tiba sekarang menjadi fanboy dadakan, jadi penggemar dadakan. Gimana ya perasaan aktivis Muslim di sini? Ternyata yang berani lawan Israel itu Syiah yang mereka musuhi selama ini. Saking bencinya mereka sama Iran, mereka sampai laknat Syiah itu bukan Islam katanya. Sekarang mereka bersorak gembira banggain Iran yang biasanya mereka laknat. Sebenarnya mereka pada punya malu gak sih? Tapi emang mereka gak punya malu sih. Assalamualaikum, dengan saya Permadi Ali Abu Janda. Siapa yang mengutuk Israel? Mengutuk lagi. Siapa yang memberkati Israel? Memberkati lagi. Akhir zaman ini fitnah di mana-mana kalau kita tidak membentengi hidup kita dengan akidah yang betul, dengan ajaran yang lurus, maka ya kita akan selamanya akan terperangkap di dalam faham-faham yang syubhat. Dikit-dikit ikut Syiah, dikit-dikit ikut faham ini, faham itu. Akhirnya apa? Tidak punya pendirian dalam beragama, mudah terombang-ambing. Apalagi sekarang zaman fitnah. Memang tepat Arab Saudi memilih untuk tidak menurunkan militernya ke medan perang. Tepat sekali. Tidak terjun ke dalam medan perang itu tepat sekali. Karena apa? Nanti akan berurusan dengan Amerika, dengan Israel. Akhirnya apa? Akan bom-boman. Tidak akan diam. Misalkan Arab Saudi turun untuk ikut perang, membombardir Israel. Sekutu-sekutu Israel tidak akan diam. Akhirnya apa? Mekah Madinah akan menjadi inceran. Akan menjadi inceran. Itulah kenapa Arab Saudi lebih mengutamakan teknik diplomatik. Agar apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah tidak, teman-teman. Mereka terus menggulirkan isu-isu peperangan. Agar apa? Agar dunia semakin berkecamuk dan mereka mengambil keuntungan di balik hal itu semua. Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Mereka punya kesempatan untuk melancarkan visi misi mereka, meratakan Ardus Syam. Asal kalian tahu itu. Kalau ingin damai, stop perang.
Sebagaimana kita ketahui juga bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sulh Hudaybiyah, melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kafir. Dan hal tersebut harus kita contoh, yang dimana Arab Saudi untuk menjaga kondusivitas, mereka tidak sembrono menurunkan perang, meskipun dikompor-kompori. Syiah mengkompor-kompori, Ikhwanul Muslimin mengkompor-kompori. Di Indonesia juga begitu. Ayo Arab Saudi turunkan step militer, kirimkan senjata. Kami tidak butuh makanan, tidak butuh uang, tidak butuh ini itu. Ingin perang, tumpahkan darah. Akhirnya apa? Kerusakan dan kemusnahan yang mereka dapatkan. Karena apa? Ketika mereka membombardir dan lain sebagainya, negara yang mereka bombardir tidak akan tinggal diam. Mereka akan membantu untuk membombardir balik. Terus apa yang kalian dambakan dengan perang? Meskipun memang kelak di akhir zaman kita akan berperang dengan orang-orang kafir, Yahudi terkhusus. Meskipun kita tidak mengetahui sampai kapan peperangan ini akan berlanjut atau berakhir, kita tidak tahu. Apalagi sudah diusung dengan isu-isu perang dunia ketiga. Ya kita bisa lihat. Kita akan bisa lihat nanti teman-teman. Apakah benar Iran dengan Israel ini akan menjadi pemicu perang dunia ketiga? Yang dimana awalnya kita sudah memprediksi kemarin, saya sudah membahas bahwa perang nuklir yang dimulai oleh Pakistan dengan India itu bisa merembet kepada Cina dengan Taiwan, bisa merembet kepada Iran dan Israel. Sehingga apa? Peperangan akan dimulai, perang dunia maksudnya. Ya, kisi-kisinya sudah bisa kita lihat nih. Dan kita di dalam bab ini, benar apa yang dikatakan Felix Yao. Dua bersaudara, Syiah dan Yahudi ini lagi berperang, ya kita doakan teman-teman, agar keduanya hancur. Bukan doakan Iran agar menang, no. Doakan keduanya agar sama-sama hancur, gitu. Top buat negara Arab yang tidak ikut campur dengan perang-perang, bergerak di jalur diplomatik agar apa? Agar tidak kena imbas dari kompor-komporannya orang-orang Syiah Rafidhah. Karena mereka memang mencing apabila Arab Saudi turun ke medan perang, ada kesempatan nih untuk menghancurkan Arab. Karena di Yaman sana, Syiah Houthi sudah meluncurkan roket-roket mereka kepada perbatasan Arab Saudi. Masuk berita, mereka memang mengincar Arab Saudi, teman-teman. Karena Arab Saudi semakin kaya dan semakin makmur dan terkhusus semakin kuat, tidak bisa diremehkan. Akhirnya apa? Cita-cita orang Syiah untuk menguasai Mekah Madinah tidak terwujud. Ya Allah, saya sekarang lagi dibenci nih sama fanbosnya Iran. Siapa Heriplas itu kok tidak mendukung gerakan Iran? Kalian siapa juga? Kalau saya tanya, apakah kalian tahu apa yang dilakukan oleh Syiah Iran di Ardus Syam, terkhusus di Suriah? Apa kalian tahu? Nggak tahu pasti. Karena apa? Yang mereka tahu cuma Gaza, Palestina, dan lain sebagainya. Itu tidak seberapa. Yang kalian lihat di Gaza tidak seberapa dibanding apa yang dilakukan oleh orang-orang Rafidhah di Suriah sana. Mana jurnalis itu? Jurnalis-jurnalis yang katanya bersikap netral. Tidak pernah tuh mereka memberitakan tentang kekejaman Syiah di Suriah? Nggak. Ya, orang-orang Syiah itu punya teknik yang luar biasa, teman-teman, yaitu taqiyah. Menyembunyikan kekafiran mereka, menyembunyikan kebencian mereka, dan mereka berpura-pura menjadi seorang yang bijaksana, dermawan, agung, dan lain sebagainya, seperti yang dilakukan Khomeini sekarang. Di mana-mana videonya berseliweran dengan kata-kata petuah bijaknya. Padahal dia adalah orang yang paling jahat, teman-teman. Pembantaian orang Syiah Rafidhah di Suriah tidak akan terlaksana tanpa izinnya Khomeini. Khomeini ini, teman-teman, kalau kalian tahu, jauh lebih tinggi kuasanya daripada presiden. Presiden mau mengeluarkan keputusan apapun harus melalui izin Khomeini. Presiden ini bukan apa-apa banding Khomeini di Iran sana. Sehingga apa? Semua orang lebih hormat kepada Khomeini. Jadi kalau kalian mengagung-agungkan Khomeini itu pemimpin yang ini, cucu Nabi, dan lain sebagainya, ya konyol lah. Pembantaian-pembantaian yang mereka lakukan di Ardus Syam itu sudah cukup untuk membuat kita melek bahwa orang Syiah jauh lebih kejam daripada Yahudi. Harus kalian ingat itu, ya. Ya, bravo kepada Felix Yao yang sudah menyatakan depan publik orang-orang Syiah Rafidhah bersaudara dengan orang-orang Yahudi. Diingat itu baik-baik.